bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Rina Apriliawati, NIM 20 11 03 10 48 dari kelas C semester 4 Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip dan juga prosedur penilaian. Sebelumnya, apa sih itu prinsip dan prosedur penilaian? Nah, prinsip penilaian merupakan penilaian yang harus memberikan hasil yang dapat diterima oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penilaian tersebut. Sedangkan prosedur penilaian adalah sebuah proses penilaian justifikasi terhadap suatu objek yang akan dinilai. Selanjutnya, hasil penilaian akan akurat bila instrumen yang digunakan untuk menilai proses penilaian tersebut, analisis hasil penilaian, dan juga objektivitas penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu perlu dirumuskan prinsip-prinsip penilaian yang dapat menjaga agar orientasi penilaian tetap pada framework atau rel yang telah ditetapkan. Adapun penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama ada sahih. Agar sahih atau valid, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, untuk memperoleh data yang dapat mencerminkan kemampuan yang diukur, harus digunakan instrumen yang sahih juga, yaitu instrumen yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang kedua ada objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Karena itu, perlu dirumuskan pedoman penilaian ataupun rubrik sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi dalam penilaian kinerja yang cakupan, otentisitas, dan juga kriteria penilaiannya sangat kompleks. Nah, untuk penilaian lebih dari satu, perlu dilihat reliabilitas ataupun konsistensi antar penilai untuk menjamin objektivitas setiap penilai. Kemudian, untuk yang ketiga ada adil. Penilaian tidak menguntungkan ataupun merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, gender, dan juga hal-hal lain. Perbedaan hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya capaian belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai. Yang selanjutnya yaitu ada terpadu. Penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk mengetahui apakah suatu kompetensi telah tercapai. Nah, kompetensi tersebut dicapai melalui serangkaian aktivitas pembelajaran. Karena itu, penilaian tidak boleh terlepas apalagi melenceng dari pembelajaran. Penilaian harus mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang kelima ada terbuka. Prosedur penilaian dan juga kriteria penilaian harus terbuka, jelas, dan dapat diketahui oleh siapapun. Dalam era keterbukaan seperti sekarang, pihak yang dinilai dan pengguna hasil penilaian berhak tahu proses dan acuan yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat diterima oleh siapapun. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik ataupun peserta didik yang lainnya. Instrumen penilaian yang digunakan secara konstruk harus merepresentasikan aspek yang dinilai secara utuh. Penilaian dilakukan dengan berbagai teknik dan juga instrumen yang diselenggarakan sepanjang proses pembelajaran dan menggunakan pendekatan assessment, as learning, for learning, dan of learning secara proporsional. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku.
Penilaian sebaiknya diawali dengan pemetaan, dilakukan identifikasi dan analisis KD ataupun kompetensi dasar, dan indikator ketercapaian ataupun KD. Berdasarkan hasil identifikasi dan juga analisis tersebut, dipetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian yang sesuai. Kemudian yang ke-8, beracuan kriteria penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan kriteria. Artinya, untuk menyatakan seorang peserta didik telah kompeten atau belum, bukan dibandingkan terhadap capaian teman-teman ataupun kelompoknya, melainkan dibandingkan terhadap kriteria minimal yang ditetapkan. Peserta yang sudah mencapai kriteria minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial. Kemudian yang ke-9 ada akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi bila penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahkan perlu dipikirkan konsep meaningful assessment. Selain dipertanggungjawabkan teknik, prosedur, dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik dan juga proses belajarnya. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai prosedur penilaian. Prosedur dalam melaksanakan proses penilaian antara lain dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. Mengingat fungsi penilaian hasil belajar adalah mengukur tercapai atau tidaknya tujuan pengajaran, maka perlu dilakukan upaya mempertegas tujuan pengajaran sehingga dapat memberikan arah terhadap penyusunan alat penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan juga silabus mata pelajaran. Nah, hal ini penting mengingat isi tes ataupun pertanyaan penilaian berkenaan dengan bahan pengajaran yang diberikan. Nah, penguasaan materi pengajaran sesuai dengan tujuan-tujuan pengajaran merupakan isi dan juga sasaran penilaian hasil belajar. Kemudian yang ketiga ada penyusunan alat penilaian baik tes ataupun non-tes yang cocok untuk menilai perubahan tingkah laku yang diharapkan yang dideskripsikan dalam tujuan pengajaran. Dalam menyusun alat penilaian, hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal. Nah, berkenaan dengan kaidah-kaidah tersebut, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat ditentukan lingkup pertanyaan, terutama materi pelajaran baik luasnya maupun kedalamannya. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional, khusus sehingga jelas dideskripsikan kemampuan ataupun kompetensi yang harus dinilai. Tujuan instruksional khusus harus dirumuskan secara operasional, artinya bisa diukur dengan alat penilaian yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada membuat kisi-kisi alat penilaian. Dalam kisi-kisi harus tampak kemampuan atau kompetensi yang diukur serta proporsinya, tingkat kesulitan soal dan juga proporsinya, jenis alat penilaian yang digunakan, jumlah soal dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Kemudian yang keempat ada menyusun ataupun menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Dalam menulis soal, perhatikan aturan-aturan yang berlaku. Nah, kemudian prosedur yang terakhir yaitu menggunakan hasil-hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, yaitu untuk kepentingan pendeskripsian, kemampuan siswa, kepentingan perbaikan pengajaran, kepentingan bimbingan belajar, dan kepentingan laporan pertanggungjawaban pendidik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.